Siang Bu Dian. Apa kabarnya Rin? Alhamdulillah baik sekali. Aura-aura bahagia nih. Karena sebentar lagi mau libur ya Bu ya. Iya benar Bu Dian. Eh, ada acara mudik nih Bu ya. Tentunya ada mudik, kangen orang tua juga soalnya. Alhamdulillah. Oke, bagaimana nih persiapan untuk supervisi besok? Untuk kegiatan supervisi besok saya sudah menyiapkan beberapa administrasinya, ini diantaranya RPP, silabus sudah saya siapkan, kemudian mungkin nanti bisa kemudian koreksi sambil dilihat mana yang salah mungkin karena saya juga kurang pede apakah hasil saya ini benar apa belum. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf nih Bu Ana ya, saya sudah mengganggu waktunya Bu Ana karena terkait dengan proses supervisi, maka harus ada proses pra-supervisi Bu Ana ya. Oke. Jadi pra-supervisi ini saya lakukan untuk melihat kesiapan Bu Ana sejauh mana ini untuk proses supervisinya besok. Kemudian sebetulnya untuk proses supervisi itu tujuannya bukan untuk menilai kemampuan Bu Ana ya, seperti tadi ini RPP saya bener apa enggak gitu Bu ya, saya enggak mau nilai RPP bener atau enggak itu Bu ya. Jadi tujuan supervisi itu sebetulnya hanya untuk proses pengembangan diri kita. Jadi kita itu bisa nanti melihat, bisa merefleksikan sejauh mana kemampuan kita terkait dengan kompetensi pedagogi, kompetensi sosial maupun profesional. Jadi tujuan supervisinya sekali lagi bukan untuk menilai Bu Ana ya. Kemudian rencana kelas yang mau dipakai besok itu di kelas mana Bu ya? Untuk kelas sesuai dengan jadwal saya besok ya, di kelas 11 IPS 1. 11 IPS 1 Bu ya? Ya. Oke. Kemudian jamnya Bu Ana? Jamnya besok itu saya ada jam pertama Bu Dian di 11 IPS 1. Jam 1-2 Bu ya? Iya, jam 1-2. Jam 1-2 di kelas 11 IPS 1. Oke. Kemudian ini pertanyaan saya lagi Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai besok ini apa Bu? Untuk tujuan pembelajarannya besok itu yang mana melalui kegiatan pembelajaran ini pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional itu mereka atau peserta didik itu mampu memecahkan permasalahan melalui model pembelajaran PBL yang mana diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, yang mana nanti mereka itu dapat menganalisisnya dalam bidang politik, ada beberapa organisasi politik, dan mereka itu juga harus tahu apa sih kolonialisme dan imperialisme karena dulu itu Indonesia juga pernah dijajah oleh bangsa Barat, maka sejarah ini tidak boleh dilupakan oleh bangsa-bangsa penerusnya. Harapan saya seperti itu. Iya benar Bu Dian. Oke. Iya, saya lupa tanya tadi Pian. Topiknya yang mau disampaikan besok apa? Untuk topiknya respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Oke. Kemudian tadi sepertinya menarik ini Bu ya. Tujuannya sudah disampaikan Bu Ana. Tadi menggunakan metode PBL Bu ya. Oke, ada PBL. Kemudian mau menerapkan pembelajaran apa Bu ya? Diferensiasi. Kemudian ada apa tadi? Sosial emosional juga ya. Oke. Kemudian yang harus saya amati besok ini Bu ya, dari proses supervisi ini bagian yang mana Bu ya? Mungkin Bu Dian besok itu bisa mengamati di bagian inti kegiatan pembelajaran, yang mana karena saya menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di sini nanti ketika peserta didik itu melakukan pemecahan masalah, mereka itu bervariasi Bu Dian ketika mencarikan atau menemukan solusi permasalahan dengan mencari berbagai macam sumber. Ada yang menggunakan sumber buku teks, ada yang menggunakan media internet, baik itu YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kenapa saya ambilkan demikian? Karena siswa atau peserta didik itu sering cerita ke saya, Bu, bagaimana sih caranya agar kita itu tidak bosan dalam mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru? Soalnya sejarah ini kan cenderung pembelajarannya mengamati peristiwa yang sudah lampau. Nah, di sini kalau hanya sekedar membaca buku, mereka itu cenderung bosan. Akhirnya, ya sudah, kalau kamu maunya apa? Saya maunya itu bagaimana kita bisa melihat dari sekedar gambar atau mungkin video, kemudian tulisan itu bisa diaplikasikan Bu. Ya udah, kamu maunya lewat YouTube
atau media internet, Google, atau mungkin bisa mengambil dari TikTok dan lain-lain. Karena sekarang itu canggihnya informasi, teknologi di masa zaman sekarang ini, yang mana tidak hanya sekedar hiburan saja, teknologi itu dimanfaatkan sebagai media pembelajaran juga. Dari situlah di sini saya untuk pembelajaran besok, anak-anak itu saya kelompokkan berdasarkan anggota kelompoknya, mereka bisa menggali informasi itu, bisa mencari referensi dari buku teks, bisa dari internet, YouTube, terserah sesuai dengan minatnya mereka. Oke. Panjang dan lebar ini penjelasannya. Iya, terkait dengan pembelajaran diferensiasi, Bu ya. Iya, diferensiasi. Oke. Kemudian menarik sepertinya Bu Ana dengan pembelajaran diferensiasi. Ini tadi Bu Ana menggalinya karena ada keluhan dari anak-anak Iya, ya. sebelumnya ada keluhan Oke. dari siswa, sehingga saya menerapkan strategi pembelajaran yang demikian ini. Oke. Semoga aja ada keberhasilan lah, kenaikan dalam proses pembelajaran Oke. nanti. Strateginya ini yang dipakai ini besok pertama kalinya atau sudah kesekian kalinya ini Bu ya? Kalau untuk strategi ini masih pertama kali, besok akan saya terapkan di kelas 11 IPS 1. Tapi untuk kelas 11 IPS 2 itu sudah pernah saya terapkan, Bu Dian, dan alhamdulillah di kelas 11 IPS 2 itu sudah berhasil. Ada kenaikan lah nilai mereka yang dicapai mereka ketika saya menerapkan strategi ini. Karena memang dilihat anak-anak itu memiliki minat atau bakat yang berbeda dalam menggali suatu informasi atau permasalahan. Nah, besok itu karena kebetulan ada observasi dari Bu Dian, saya mencoba menerapkannya di IPS 1. Oke, mudah-mudahan berhasil ini ya. Iya. Oke. Kemudian terkait dengan menarik Bu, pembelajaran diferensiasi ini ya. Ada anak-anak menggali informasinya dengan cara literasi ya Bu ya tadi ya. Literasi. Kemudian mereka juga ada yang mencari informasinya itu lewat akun ya, sosmed tadi ya, lewat TikTok atau lewat apa gitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya ini nanti Bu, hasil belajar dari mereka ini nanti, karena prosesnya sudah berdiferensiasi, kira-kira hasil belajarnya nanti harapannya itu juga berdiferensiasi atau tidak? Untuk hasil belajarnya, saya berharap mereka juga berdiferensiasi, Bu Dian. Ini nanti besok saya buat presentasi kelompok, dan sebelum saya kasih bocoran ke Bu Dian nih ya, sebelum presentasi kelompok, agar mereka itu semangat, saya membuka presentasi anak-anak. Ketika presentasi nanti saya wajibkan bisa memilih membuat pantun maupun yel-yel. Jadi sebelum mereka mempresentasikan hasil kerjanya, mereka bisa membuka dengan pantun dulu atau yel-yel dulu, agar audiens atau yang tidak atau bukan penyaji ini juga semangat melihat penampilan dari teman yang menyajikan. Menarik sekali nih, saya tidak sabar melihat untuk besok ini. Oke. Kemudian ini mungkin terakhir Bu Ana ya, terkait dengan proses supervisi besok ini, harapan Bu Ana sendiri dari proses supervisi ini seperti apa? Untuk harapan saya sendiri, yang mana dengan pembelajaran diferensiasi ini nanti saya dapat mengakomodir perbedaan peserta didik. Di sini nanti peserta didik diberikan hak-hak yang sama, yang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya tanpa unsur adanya pemaksaan dari kita sebagai guru pengajar. Karena memang guru pengajar itu tidak boleh memberikan atau menuntut siswa, maksa siswa harus menyelesaikan permasalahan dengan cara ini, strategi ini, yang mana kita harus bisa memfasilitasi siswa. Bagaimana mereka itu bisa senang, nyaman dengan belajarnya, caranya apa yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Di sini nanti peserta didik itu belajar dengan teman sebaya yang sama maupun yang berbeda kemampuan sesuai dengan minatnya mereka. Oke, jadi harapannya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul kita itu bisa ya Bu, yang bisa memfasilitasi anak yang kepinginnya apa kita fasilitasi, kemudian anak yang kepinginnya ini juga kita fasilitasi ya, betul-betul merdeka belajar ini Bu ya. Kalau zaman saya dulu kan disuruh diskusi harus menyelesaikan dengan cara demikian, ayo baca bukunya, karena memang zaman saya dulu tidak ada internet Bu Dian. Mau tidak mau sumbernya harus itu, karena sekarang ada kemajuan teknologi, maka kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Bahkan ini kalau ini saya belum masuk kelasnya Bu Ana, tapi saya kalau menyimpulkan dari
proses gambaran dari yang apa yang disampaikan Bu Ana itu sepertinya anak-anak yang menyukai media sosial itu lebih banyak Lebih daripada yang banyak, berliterasi benar, dengan iya. menggunakan buku Bu ya. Iya Oke. benar Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Ana. Mungkin untuk observasi kita cukup sampai di sini. Kita ketemu untuk proses observasi besok. Terima kasih Bu Ana. Sampai jumpa besok di 11 IPS 4. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Tia.